kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin. Makasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang termanis buat kehidupan kami Bapa. Engkau yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Kami ada hari ini karena kami cinta akan Engkau Tuhan. Kami cinta akan rumah Tuhan di tempat ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Lebih lagi kita katakan, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku.
cinta selamanya. Kami cinta Engkau Tuhan. Ku cinta selamanya. Haleluya. Engkau yang termanis, Engkau yang termanis buat hidup kami Tuhan. Haleluya. Oh, selamanya Engkau baik Tuhan, Tuhan. Selamanya Engkau baik Tuhan. Apapun yang terjadi, Engkau baik Tuhan, Tuhan, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Hanya dekat-Mu ada ketenangan Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami Bapa. Haleluya. Haleluya. Kira lama kasih. Oh, haleluya. Haleluya. Kira lama kasih. Oh, oh. Kira lama kasih. Haleluya. Oh, Kau sungguh baik Tuhan. Selamanya Kau baik Tuhan. Kira dalam kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau tempat perlindungan kami. Engkau gunung batu kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu yang memuaskan kami. Hadirat-Mu yang kami perlukan Tuhan. Kami cinta Engkau Bapa. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, Tuhan, Tuhan. Oh. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat cinta-Mu Tuhan. Cinta-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau baik buat hidup kami Bapa. Kami ada itu semua karena cinta-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih.
Irama kasih. Makasih Tuhan, Tuhan. Oh. Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita bangkit berdiri dan kita katakan, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Kami panggil Engkau Bapa di atas segalanya. Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Dia, ya Bapa, Ya Aba, Bapa, Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Pakailah sesuai
Lebih lagi kita katakan ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sorak-sorak yang meriah buat Tuhan pada siang hari ini. Kau baik Tuhan, Kau selamanya baik Tuhan. Tuhan baik buat hidup kita, amin. Tuhan dahsyat buat hidup kita, amin. Mari kita sorak-sorak yang meriah buat Tuhan pada siang hari ini, amin. Kau baik Tuhan. Hosana bagi Raja di atas segala raja. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kau baik Tuhan, selamanya Kau baik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji. Mari kita lambaikan tangan kita bersama-sama. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana bagi Raja di atas segala raja. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Yes. Hosana bagi Raja di atas segala raja. Amen. Yes.
Kebaikan-Mu sungguh tiada taranya Tuhan. Kita percaya kita punya Tuhan yang menuntun kita dari kemuliaan sampai kemuliaan, amin. Dari kemenangan sampai kemenangan, amin. Amin. Yes. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes. Kami akan berjalan bersama-Mu Tuhan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemenangan sampai kemenangan Tuhan. Yes. Amin. Sore-sore yang meriah buat Tuhan. Sore-sore lebih lagi. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Sekalipun dalam lembah kelam Tuhan, Engkau beserta kami Tuhan. Kami percaya bahwa kebajikan itu yang mengikuti kami. Kemurahan-Mu Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topang datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di
percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Kami percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya Engkau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sama-sama kita menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Mari
Mari saudara, angkat ungkapan syukurmu kepada Tuhan. Angkat ungkapan syukurmu hanya kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau luar biasa, Tuhan Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Tanpa Engkau kami tidak mampu Tuhan. Haleluya. Kiralabaya shandaya ralabaya siki ralabaya ralabaya. Yang bisa berbahasa roh, mari kita berbahasa roh. Kiralabaya ralabaya ralabaya shandaya ralabaya 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 ralabaya. Kiralabaya siki kiralabaya kiralabaya ralaya kiralaya siki kiralabaya ralabaya 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 ralabaya. Mari kita getarkan surga pada pagi hari ini. Mari kita getarkan surga pada pagi hari ini. Naikkan syukurmu kepada Tuhan, saudara. Kiralabaya ralabaya kiralabaya shiki ralabaya ralabaya kiralabaya ralabaya 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 shiki kiralabaya ralabaya 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 yang besar kiralabaya shandaya ralabaya ralabaya ralabaya. Haleluya. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat nikmat yang Tuhan beri. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang ke altar-Mu yang kudus. Kami boleh menaikkan pujian syukur kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah kiranya apa yang kami persembahkan pada pagi hari ini tidak berlalu begitu saja Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir pada siang hari ini. Berikan kami tanah hati yang subur, sehingga setiap firman yang ditaburkan dapat bertumbuh, berakar, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Yang siap mendengarkan firman, katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kurang keras saudara, sekali lagi beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Shalom saudara. Sekali lagi shalom saudara. Ya, saya bersyukur buat kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Boleh membimbing kita semua untuk boleh hadir di tempat ini. Seperti biasa ya, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Pagi ini saya ingin memberikan sebuah pantun saudara. Karena peribahasa itu sudah basi ya. Sore-sore jalan-jalan. Ya bagus, cakep. Masuk YouTube ini saudara, jawab ya, cakep. Sore-sore jalan-jalan. Jangan lupa makan biji-bijian. Hari ini kita berkenalan, esok lusa mari kita jadian. Tidak ya saudara, hanya pantun saudara. Gini-gini tidak jomblo saudara. Oke baik. Saya ingin memperkenalkan diri dulu, mungkin banyak dari saudara sudah melihat, mungkin sudah tahu juga. Tapi pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya seperti yang saudara lihat di slide, inilah keluarga saya. Sebelum menikah, jadi yang saya tampilkan adalah kedua orang tua dan kakak saya. Kakak saya tidak bergereja di tempat ini, namun beliau menjadi salah satu leader di CG, di salah satu gereja yang ada di Kota Makassar. Kami berdua sama-sama lulusan dari sekolah Alkitab saudara. Ya next slide, sebenarnya saya kurang fit hari ini, makanya dari tadi saya minum saudara. Karena hari Kamis kemarin saya baru-baru melayani di PT Indofood di Kima ya saudara. Pulang dari situ sudah tidak enak badan, tidak mungkin juga dibatalkan untuk sharing pada pagi hari ini. Namun saya percaya bahwa kalau saya boleh bangun itu karena kekuatan daripada Tuhan. Amin saudara. Jadi saya sudah siapkan minum di samping karena sewaktu-waktu pasti batuk saudara. Jadi ini salah satu saja dokumentasi dari pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan saudara. Sebelum bergabung di tempat ini, saya melayani di salah satu gereja yang ada di Kota Makassar. Merupakan gereja di mana saya bernaung saat kuliah STT Blessing ya, saya kuliah di STT Blessing. Semua pelayanan kalau sekolah teologi itu harus diambil saudara.
Namun ada beberapa pelayanan yang saya tidak ambil karena saya tidak tahu saudara. Jadi yang di atas itu adalah gambar saya melayani di PT Indofood. Yang di bawah itu Natal Sekota saudara. Di Miko ya, di Miko. Nah sedemikianlah perkenalan dari saya. Setiap harinya saya mengajar di PAUD Unyil ya. Jadi kalau ada yang mau masuk anaknya di PAUD boleh daftarkan di Unyil segera. Jadi saya mengajar setiap harinya di Unyil, di luar itu saya mengajar les juga, kemudian seringkali juga mengajar mahasiswa saudara. Di luar mengajar mahasiswa sering dipanggil untuk pelayanan di perusahaan-perusahaan, salah satunya langganan di PT Indofood saudara. Puji Tuhan, saya percaya itu semua bukan karena saya punya talenta tetapi karena Tuhan memampukan saudara. Ada amin saudara? Mari kita sama-sama belajar pada hari ini dengan tema yang sama yaitu komitmen. Setiap minggu kita sudah belajar ya dalam bulan September apa itu komitmen. Komitmen adalah satu keterikatan atau hubungan yang terjadi. Jadi kita punya komitmen kepada Tuhan bukan hanya tentang bagaimana kita percaya sama Tuhan. Bukan hanya saat kita dibaptis kemudian kita percaya sama Tuhan. Namun komitmen itu lebih luas saudara. Ada satu tindakan yang harus kita lakukan. Mengapa kita harus memiliki komitmen? Karena tanpa komitmen seseorang tidak akan dapat bertahan lama dalam mengikut Tuhan. Jadi kalau kita mengikut Tuhan, kita sudah punya komitmen kepada Tuhan. Tanpa dasar yang tepat kita tidak akan lama mengikut Tuhan saudara. Makanya saat itu Bapak Gembala menyaksikan bagaimana banyaknya orang bisa jatuh ke dalam dosa, bisa keluar dari kepercayaannya kepada Tuhan. Boleh next slide? Ya, tanda komitmen seseorang tidak akan dapat bertahan lama dalam mengikut Tuhan. Jadi itu pentingnya kita punya komitmen. Mengikut Tuhan yang didasari pada komitmen harus ditunjukkan lewat tindakan nyata. Saudara-saudara boleh bilang bahwa saya punya komitmen kepada Tuhan. Saudara boleh bilang sama teman-teman saudara, saya punya komitmen sama Tuhan. Tapi ingat, kalau kita hanya berkata kita punya komitmen tanpa tindakan nyata, komitmen itu mati saudara. Kita mengikut Tuhan artinya kita percaya akan Dia yang punya kedaulatan penuh atas kehidupan kita. Tanpa tindakan nyata, komitmen itu sia-sia saudara. Seperti yang saya katakan tadi, tanpa tindakan yang nyata, tanpa kita melakukan sesuatu yang membuktikan kita punya komitmen, komitmen itu sia-sia saudara. Hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Komitmen apa sih yang Tuhan cari dalam hidup saudara dan saya? Boleh next slide? Ya, sekali lagi. Oke. Dalam Kejadian 6 ayat yang kelima dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, saat ini kita sedang berada di akhir-akhir zaman saudara. Tanpa kita sadari, ada begitu banyak pemberitaan di luar sana yang mengatakan bahwa anak membunuh orang tuanya membunuh anaknya, guru melakukan tindakan senonoh terhadap muridnya. Ada begitu banyak saudara. Ada begitu banyak perkataan-perkataan yang dilontarkan lewat media sosial yang tidak baik. Tanpa kita sadari, kita sedang berada di akhir zaman saudara. Hari ini kita mau mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kita ingin tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Mungkin kita sudah sekian lama mengenal Tuhan, sekian lama menjadi orang Kristen, tapi apakah saudara tahu apa yang Tuhan cari dalam hidup saudara dan saya? Dalam Lukas 18 ayat yang ke-8, boleh ditampilkan slide-nya ya? Oke baik, terima kasih. Lukas 18 ayat yang ke-8 berkata, aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Wow, Tuhan cari apa saudara? Iman. Hanya iman saudara yang Tuhan cari. Kenapa Tuhan cari iman?
Sama-sama kita buka dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Boleh sama-sama kita buka Ibrani 11 ayat yang ke-6. Salah seorang boleh bacakan. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Salah seorang boleh bacakan. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Haleluya. Firman Tuhan katakan tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan di hadapannya. Wow, hal sederhana saudara, tapi luar biasa dampaknya. Adakah saudara dapati iman saudara pada pagi hari ini? Senggol samping kiri kanan, ada imanmu? Saudara, iman tidak hanya bicara soal kita sudah dibaptis. Iman tidak hanya berbicara soal kita datang ke gereja setiap hari Minggu. Iman juga tidak hanya berbicara soal bagaimana kita melayani Tuhan di mimbar. Iman gak hanya bicara soal itu saudara. Dalam pengiringannya kita harus punya komitmen dalam beriman. Karena iman pegangan orang percaya dalam kita menjalani kehidupan. Pagi hari ini kita akan belajar dengan cepat. Iman seperti apa yang Tuhan cari dalam kehidupan saudara dan saya. Yang pertama, iman yang rela menderita. Katakan samping kiri kanan, iman yang rela menderita. Kita tahu ya sama-sama kisah Musa. Musa itu di saat dia ada di Mesir, dia itu punya segala-galanya saudara. Kita boleh katakan Musa di Mesir punya kehidupan yang baik, yang bagus, yang enak, yang nyaman. Segala yang dia mau, segala yang dia inginkan akan dia dapatkan di Mesir. Berbanding terbalik dengan bangsa Israel. Di Mesir dia jadi budak. Di Mesir dia diperintah-perintah. Di Mesir dia tidak tidur dengan nyaman, tidak makan dengan nyaman. Satu kali Tuhan memerintahkan Musa, bawalah bangsa Israel untuk ke tanah perjanjian yang limpah susu dan madunya. Dalam perjalanannya di padang gurun saudara. Ini menarik saudara. Siapa yang setuju dengan saya? Saat di padang gurun, Musa seolah-olah turun level dalam pandangan manusia. Kenapa? Di Mesir dia punya segalanya. Di Mesir dia bisa memerintah. Di Mesir dia hidup dengan nyaman. Namun saat di padang gurun dia tidak punya kemewahan itu saudara. Tuhan memberikan mereka makan mana. Seolah-olah Musa turun level. Berbanding terbalik dengan bangsa Israel saudara. Saat di padang gurun bangsa Israel hidup nyaman, hidup bebas. Karena kenapa? Tidak ada perbudakan. Mereka bisa makan mana setiap hari. Ada tiang awan dan tiang api yang melindungi. Siapa yang setuju dengan saya? Di padang gurun seolah-olah menurut pandangan manusia bangsa Israel naik level. Dapat ya? Dapat perbandingannya saudara? Saat di padang gurun, Musa bukan siapa-siapa. Bangsa Israel justru hidup nyaman. Namun kalau kita baca dalam Kejadian 33, dikisahkan di situ, bangsa Israel menggerutu saudara. Aku ingin kembali ke tanah Mesir. Aku tidak ingin hidup di padang gurun. Menarik saudara. Harusnya yang ingin kembali ke Mesir siapa? Musa, bukan bangsa Israel. Namun dikisahkan dalam Kejadian Keluaran 33, di situ dikatakan malah bangsa Israel yang ingin kembali ke tanah Mesir. Akhirnya Tuhan murka saudara.
Tuhan berkata apa? Biarkanlah bangsa Israel ini datang ke tanah perjanjian, tapi aku tidak akan menyertainya. Wow, kalau Tuhan tidak menyertai hidup saudara dan saya pada pagi hari ini, kita bukan siapa-siapa saudara. Amin. Keluaran 33 ayat yang ke-15, ini dahsyat saudara. Sama-sama kita buka. Ini dahsyat, ayat yang menurut saya luar biasa saudara. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa berkata seperti itu saudara kepada Tuhan. Kalau Tuhan gak membimbing kami, biarkan aku tetap di padang gurun. Kalau saya boleh analogikan pada saat itu keadaan Musa, Musa berkata, Tuhan walaupun aku di padang gurun, walaupun tidak ada kenyamanan, tidak ada kenikmatan, tapi kalau Tuhan beserta dengan aku bisa melewati semuanya. Walaupun aku menikmati limpah susu dan madunya, tapi Tuhan tidak menyertai, aku tidak akan nyaman. Saudara, Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa pergumulan. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa pergumulan. Apa yang Tuhan janjikan? Hidup dipimpin, disertai di tengah pergumulan. Mungkin seringkali kita berkata, Tuhan kok doaku belum dijawab? Tuhan kok saya belum menerima promosi di kantor? Tuhan kok hidupku begini-begini aja? Ingat saudara, kita harus punya iman yang rela menderita. Karena Tuhan terlebih dahulu saudara menderita di atas kayu salib. Yang harus kita minta dalam doa kita bukan terbebas dari pergumulan saudara. Yang kita harus minta sama Tuhan apa? Kekuatan untuk menghadapi pergumulan. Milikilah iman yang rela menderita. Seperti Musa saudara. Tidak ada Tuhan, aku tidak sanggup. Tuhan tidak menyertai walaupun hidupku nyaman, aku tidak sanggup. Yohanes 16 ayat yang ke-33. Boleh lebih cepat ya, karena kita sudah ketinggalan slide-nya. Yohanes 16 ayat yang ke-33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Wow, janji Tuhan kepada saudara dan saya. Kalau kita punya iman yang rela menderita seperti Musa. Kalau kita punya iman yang rela menderita dalam setiap pergumulan, keadaan, sakit penyakit, ketidakpastian. Tuhan menjanjikan apa? Damai sejahtera. Mungkin sakit, mungkin gak enak. Tapi Tuhan menjanjikan damai sejahtera. Saya terlalu percaya pada saat itu kenapa Petrus berani turun dari perahunya untuk menghampiri Yesus. Tahu ya kisahnya? Petrus turun dari perahunya ketika dia melihat Yesus. Saya terlalu percaya saat itu Petrus rela menderita. Mungkin saat kita turun dari perahu saat itu Petrus sudah tahu kalau turun dari perahu akan tenggelam. Tapi Petrus tidak, dia tahu itu Tuhan. Dia turun dari perahu, dia hampiri Yesus. Saya terlalu percaya saudara, Petrus punya iman yang rela menderita. Meskipun aku harus lewati badai untuk menghampiri Yesus, tapi kalau tujuannya bersama dengan Tuhan, aku tidak apa-apa. Walaupun aku ada dalam perahu tanpa Tuhan, aku akan tenggelam. Adakah Tuhan dapati saudara punya iman yang rela menderita? Adakah saudara? Ya, kalau saudara katakan amin, hari ini kita belajar untuk punya iman yang rela menderita. Yang kedua, apa yang Tuhan cari? Iman seperti apa yang Tuhan cari? Yang kedua, iman yang mengutamakan Tuhan. Masih sama kisah Petrus ya.
Saat itu Alkitab mengisahkan ya dalam Lukas bagaimana Petrus sudah semalam-malaman mencari ikan. Sudah lama dia mencari ikan, memancing ikan, tapi tidak seekor pun dia dapatkan, saudara. Dalam Lukas 5 dikisahkan bagaimana dia bersusah payah mencari ikan. Namun saat Tuhan mengatakan tebarkanlah jalamu, apa yang terjadi, saudara? Perahunya penuh dengan ikan. Saat itu Petrus menjadi pengikut Yesus. Petrus menjalani pelayanannya selama kurang lebih 3,5 tahun, saudara. 3,5 tahun dalam pengiringannya mengikut Tuhan. Alkitab kembali mengisahkan dalam Yohanes. Ini yang powerful, saudara. Dalam Yohanes 21 ayat yang ke-6 dan ke-7. Alkitab kembali mengisahkan Petrus menjadi nelayan, namun bukan secara profesi. Saat di Lukas dia profesinya nelayan. Namun saat di Yohanes Tuhan mengisahkan kembali Petrus mencari ikan namun bukan sebagai nelayan. Dengan murid-murid Yesus yang lain. Seperti Bapak Saudara, mungkin ada saudara yang punya hobi memancing. Begitulah Petrus, mungkin dia hobi memancing, saudara. Jadi dia memancing, saudara, dengan murid-murid Tuhan yang lain. Yang menariknya adalah saat Yesus suruh tebarkan jalamu, dia dapat kembali ikan, saudara. Kisahnya sama ya, saat di Lukas dengan di Yohanes. Tuhan perintahkan tebarkanlah jalamu, dia tebarkan jalannya. Dan penuhlah perahunya dengan ikan. Yang berbeda Lukas dan Yohanes adalah di ayat yang ke-7, saudara. Ayat yang ke-7 dikatakan, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Siapa yang setuju dengan saya? Petrus mengutamakan Tuhan. Halo? Masih sadar, saudara? Siapa yang setuju dengan saya? Petrus mengutamakan Tuhan. Fokus kita bukan lagi tentang perahu yang penuh ikan. Saat itu Petrus gak peduli dengan perahunya yang penuh ikan. Berbeda saat di Lukas. Namun karena dia telah menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Melayani bersama dengan Tuhan. Dia mengalami next level, saudara. Adakah saudara yang sudah melayani Tuhan punya iman next level? Atau masih gitu-gitu aja? Dari pertama ikut Tuhan, sudah melayani Tuhan, masih gitu-gitu aja imannya. Hari ini kita belajar punya iman yang mengutamakan Tuhan. Fokus kita bukan tentang perahu penuh ikan, melainkan fokus kita kepada Sang Pemberi ikan. Hari ini sama-sama kita fokus mengutamakan Tuhan. Mungkin saat kita pertama melayani Tuhan, saat pertama kenal Tuhan, saat pertama menjadi murid Tuhan, seakan-akan semuanya instan. Jawaban doa cepat sekali dijawab, pergumulan cepat sekali selesai. Namun mengapa lama-lama mengikut Tuhan kok semua sia-sia? Kok semua seakan lambat terjadi? Saudara, Tuhan mau kita pikul salib. Saya sangat terharu kalau bicara tentang kebaikan Tuhan. Karena Tuhan begitu baik, saudara. Matius 6 ayat yang ke-19 berkata, janganlah mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tuhan ingatkan kita pada pagi hari ini, jangan mengumpulkan harta di bumi. Bukan berarti gak boleh kaya, gak boleh bekerja, gak boleh menabung, bukan, saudara. Tuhan mengingatkan kita untuk mengutamakan perkara surga.
Hati-hati, fokus pelayanan bisa jadi berhala kalau yang dicapai ambisi dan merasa dibutuhkan. Saya ingin kesaksian sedikit saudara tentang hal ini. Ada begitu banyak penawaran yang Tuhan berikan kepada saya. Namun saya tolak saudara. Saya lebih memilih mengajar anak-anak PAUD usia 2-3 tahun. Kalau dipikir-pikir S2 kok ngajar anak PAUD, S2 kok ngajar anak kecil. Tahukah saudara, firman Tuhan saja katakan, jangan engkau menghalang-halangi anak-anak datang kepadaku. Dari kecil kita harus menanamkan iman kepada mereka. Saya lebih memilih mengajar anak kecil umur 2-3 tahun. Bukan tidak ada yang diajar, ada saudara. Mereka memang belum mengerti, tapi nanti mereka akan ingat apa yang diajarkan kepada mereka. Ada begitu banyak penawaran yang diberikan kepada saya. Tapi saya lebih memilih untuk mengajar anak-anak kecil saudara. Saya diminta untuk full time mengajar mahasiswa, saya tidak mau. Saya terlalu cinta dengan mereka. Ada begitu banyak sekolah di Makassar yang menawarkan saya untuk pindah ke sekolahnya. Saya katakan tidak, padahal gajinya lebih besar saudara. Tapi saya katakan tidak, jawaban saya hanya satu. Saya terlalu cinta sama anak-anak saya yang saya sudah ajar. Padahal kalau dipikir-pikir, ya mereka 2-3 tahun. Apa sih yang saya dapatkan dari mengajar mereka? Tak ada saudara. Tapi saya percaya, setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan kita perkara yang besar. Kalau perkara kecil aja kita nggak setia, kita nggak bisa, jangan berharap saudara, perkara besar itu datang. Hati-hati kalau fokus pelayanan bisa jadi berhala. Kalau yang dicapai itu ambisi dan merasa dibutuhkan. Kita semua ini nol di hadapan Tuhan saudara. Mungkin kita punya talenta lebih dari 1. Mungkin kita punya talenta lebih dari 3. Tapi itu semua di hadapan Tuhan. Nol saudara. Kita nggak akan jadi apa-apa tanpa Tuhan. Jadi hari ini biarlah fokus pelayanan kita hanya mengutamakan Tuhan. Iman yang kecil dapat memindahkan gunung. Iman yang besar dapat membuat kita naik ke atas gunung. Seperti Abraham saudara. Tapi tahukah saudara iman yang benar? Saat kita di gunung, namun gunung itu tidak pindah-pindah. Dan kita masih di lembah sampai detik ini. Kita tetap menyembah Tuhan, itulah iman yang benar. Mungkin saudara merasa bahwa kok ikut Tuhan gak enak, kok ikut Tuhan harus pikul salib. Memang seperti itu saudara ikut Tuhan, gak enak, gak nyaman. Tapi itulah kita akan dapat apa janji Tuhan? Apa janji Tuhan saudara? Kita akan mendapat kerajaan surga. Kalau kita setia dengan Tuhan. Hari ini kita belajar dari Petrus untuk punya iman yang mengutamakan Tuhan. Fokus kita bukan lagi tentang berkat. Fokus kita bukan lagi tentang perkara-perkara duniawi. Fokus kita bukan lagi tentang promosi dan jabatan. Fokus kita bukan lagi tentang bagaimana saya bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Walaupun Tuhan pasti akan genapi saudara. Tapi biarlah fokus kita mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Pasti Tuhan akan memberkati saudara. Saya ingin kesaksian sedikit sebelum saya tutup. Singkat padat saja ya saudara. Saya itu sebenarnya sudah bergumul lama untuk menikah muda. Ya. Karena saya lihat di sini yang khotbah bapak-bapak. Jadi mereka cerita tentang istrinya, saya mau cerita tentang suami belum menikah saudara. Jadi saya mau cerita saja sedikit tentang bagaimana Tuhan menjawab doa, padahal itu doa yang kecil saudara. Saat itu saya bergumul sama Tuhan. Tuhan memang sih umur masih kepala 2 saudara. Tapi entah kenapa saya itu sangat ingin punya partner yang sama-sama melayani Tuhan. Jadi saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya doa simple aja saudara. Simple tapi banyak saudara. Runtutannya banyak sekali. Kan doa itu harus spesifik ya. Jadi yang belum
menikah, doa harus spesifik saudara. Saya doa, Tuhan saya mau punya pasangan yang cinta Tuhan, seiman, sama-sama punya visi untuk melayani. Walaupun mungkin tidak melayani di gereja tidak apa-apa. Tapi punya melayani untuk generasi. Saudara tahu, saya bertemu dengan kurang lebih 80% Tuhan menjawab doa itu saudara. Saya bertemu di aplikasi chat, aplikasi dating saudara. Lucu memang. Tapi itulah cara Tuhan. Tuhan bisa memakai segala cara untuk melakukan kehendaknya. Akhirnya kami ketemu dan yang paling menarik kami ketemu di rumah sakit saudara. Jadi ini salah satu bukti iman yang rela menderita saudara. Jadi kami ketemu pertama di rumah sakit saudara. Cewek ya, tidak pede kalau keadaan tidak bedakan, tidak cantik lah bisa dikatakan seperti itu. Tapi saya ketemu dia di rumah sakit saudara. Keadaan saya lagi diinfus, belum mandi selama 2 hari. Tapi dia datang. Saya kira setelah itu dia masih pikir-pikir untuk tidak mau melanjutkan ya. Karena biasa perempuan tidak pede saudara. Tapi saya bersyukur Tuhan pakai hidupnya untuk menyembuhkan luka hati saudara. Kami jalan sampai detik ini dan pelayanan kami itu memang bukan di gereja. Dia tidak melayani di gereja. Tapi dia pelayanan di luar gereja saudara. Setiap bulan kami sisihkan uang untuk memberi. Entah di panti asuhan, entah di penjara. Saya percaya ladang pelayanan itu banyak sekali saudara. Tinggal bagaimana kita punya kerinduan untuk melayani. Hari ini kita belajar punya iman yang rela menderita. Yang kedua, punya iman yang mengutamakan Tuhan. Komitmen harus dinyatakan dengan tindakan. Tanpa komitmen yang didasari pada tindakan, komitmen itu sia-sia saudara. Hari ini mari sama-sama kita fokus, perbaiki diri, fokus dengan apa yang Tuhan mau, fokus dengan perkara surga. Karena sudah tidak lama lagi saudara, kita sedang ada di masa-masa akhir zaman. Mari kita fokus melayani Tuhan, fokus cari kehendaknya, fokus mengutamakan Tuhan, fokus berjalan seturut kehendak Tuhan. Saya undang pemain musik singers. Saudara, bukan berarti saat doa saudara tidak dijawab oleh Tuhan, Tuhan tidak baik. Bukan berarti saat saudara tidak sembuh dari sakit, Tuhan tidak baik. Bukan saudara. Ada kalanya Tuhan izinkan untuk kita pikul salib dalam hidup ini. Saya bertanya-tanya sama Tuhan, kok sudah hampir 4 tahun, 5 tahun saya temani mama saya berobat saudara. Tidak sembuh-sembuh. Apakah Tuhan tidak baik? Tidak, Tuhan baik saudara. Saya terlalu percaya bahwa Tuhan itu baik buat hidup saudara dan saya. Meskipun pergumulan itu selalu ada saudara. Tapi percayalah Tuhan baik. Apakah Tuhan tidak baik tidak menyembuhkan mama saya? Tuhan tetap baik. Buktinya mama saya masih bisa melayani Tuhan. Mama saya masih bisa bekerja saudara. Tuhan baik. Apakah kita tunggu mujizat terjadi baru melayani Tuhan? Tuhan tetap baik dalam segala keadaan. Saya pernah mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku saja yang sakit, aku saja yang Tuhan panggil. Kalau bukan karena Tuhan saudara, mungkin hari ini mama saya tidak ada. Tapi semua karena kebaikan Tuhan. Meskipun tidak sembuh 100% saudara. Tapi saya percaya itu salib yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk apa? Menyatakan kebaikannya. Saya terlalu cengeng kalau bercerita tentang kebaikan Tuhan saudara. Karena kenapa? Terlalu banyak yang Tuhan sudah lakukan. Itu hanya satu dari beribu-ribu kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Hari ini kita belajar untuk punya iman yang rela menderita.
untuk punya iman yang mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan sekalipun hidup tidak berubah, sekalipun kita tidak mengalami mujizat Tuhan. Tapi Tuhan mau kita mengutamakan Tuhan. Tuhan mau kita punya iman yang rela menderita. Sama-sama kita angkat pujian ini. Mari kita bangkit berdiri. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Sekali lagi kita katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Biar singers BL nyanyikan. Ku percaya Kau Saudara, hari ini bangun komitmen baru kepada Tuhan. Mari bangun komitmen baru kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau punya iman yang rela menderita. Aku mau punya iman yang mengutamakan Tuhan. Walaupun keadaanku tetap sama, walaupun keadaanku tetap terpuruk, walaupun keadaanku tetap di lembah. Mari saudara, buat komitmen baru dengan Tuhan. Buat komitmen baru dengan Tuhan. Yaralabaya shande, yaralabaya, yaralabaya, haleluya. Menjadikanku lebih dari pemenang. Kami berserah Tuhan, Kau Tuhan yang Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita angkat sekali lagi. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janjimu, menepati janji. Sekali lagi menepati janjimu Tuhan, menepati janji-janjimu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami sudah diingatkan untuk memiliki komitmen beriman yang benar kepadamu. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami belajar untuk memiliki iman yang rela menderita. Kami belajar untuk memiliki iman yang mengutamakan Tuhan. Sekalipun kami masih berada di lembah, tapi biarlah kami Tuhan tetap setia mengiring Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Biarlah firman yang hamba taburkan tidak berlalu begitu saja, tetapi bertumbuh, berakar, bahkan berbuah bagi kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan membacakan pengakuan iman GUP dan kami mengundang Ibu Gembala.
Shalom, saya undang kita semua bisa bangkit berdiri. Kita sama-sama mau baca di depan. 1, 2, 3. 12 pengakuan iman percaya GUP. 1. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. 2. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa yang menyatakan dirinya dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3. Aku percaya bahwa Allah Bapa pencipta langit dan bumi beserta isinya. 4. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah yang telah menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit dari kematian untuk menyelamatkan orang berdosa. 5. Aku percaya Roh Kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. 6. Aku percaya bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah dan hanya dapat diselamatkan melalui percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. 7. Aku percaya bahwa kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. 8. Aku percaya bahwa setiap orang yang percaya dan bertobat harus dibaptis. Demikian pula perjamuan kudus dilakukan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan untuk meneguhkan persekutuan dengan Tuhan serta anggota tubuh Kristus. 9. Aku percaya baptisan Roh Kudus disertai tanda-tanda, karunia-karunia roh, dan karunia jawatan bagi pembangunan tubuh Kristus. 10. Aku percaya kesembuhan ilahi berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. 11. Aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, dan pengangkatan orang-orang percaya untuk bertemu Tuhan di angkasa sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. 12. Aku percaya adanya sorga sebagai tempat kehidupan kekal bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan neraka sebagai tempat hukuman kekal bagi yang tidak percaya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Adakah dari Bapak Ibu saat ini yang baru hadir pertama kali di tempat ini? Saya persilakan untuk bangkit berdiri supaya kita bisa berkenalan satu dengan yang lainnya. Adakah? Puji Tuhan, ada. Coba lihat kiri kananmu, apakah ada sahabat baru? Kami di sini untuk menyambutmu. Ucapkan selamat datang di Kingdom Community. Puji Tuhan, terima kasih. Selamat datang Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya kami menunggu lagi kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan buat rumah Tuhan di tempat ini. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Buat segalanya Tuhan, buat hari ini kebenaran firman-Mu yang masih menguatkan kami, yang masih menuntun kami sampai saat ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami ingin berikan yang terbaik buat Engkau. Biarlah setiap anak-anak-Mu Tuhan memberikan dengan penuh sukacita dan besar kecilnya Tuhan Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang kami tabur Tuhan, biarlah hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah taburan kami hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan.
jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terima kasih buat persembahannya, dan tiba saatnya kita akan melihat pengumuman lewat multimedia. Shalom Jemaat Tuhan, kami kembali akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja selama sepekan. Ibadah gabungan Kompas dan Komwa akan diadakan pada Selasa 24 September di gereja. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kasih. Doa tim pelayan ibadah raya diadakan pada hari Rabu pukul 7 malam di gereja. Bagi jemaat yang tidak sibuk dengan kegiatan lain, kami mengajak untuk hadir di doa puasa yang diadakan setiap hari Kamis pukul 3 sore di gereja. Bagi jemaat yang berpuasa tapi berhalangan hadir, dapat berdoa pribadi di rumah. Latihan musik untuk ibadah raya oleh tim PAW diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam di gereja. Kami mengajak seluruh jemaat untuk dapat mengikuti perak. Jemaat yang rindu bergabung, silahkan menghubungi fasilitator di wilayah terdekat. Menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa dan kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah dalam anugerahnya. Ibadah profesional muda diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam di gereja. Dan ibadah Youth GAP diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 malam di gereja. Kami menantikan kehadiran Bapak Ibu Jemaat Tuhan dalam ibadah raya minggu depan jam 10 pagi, dan di waktu yang sama akan dilaksanakan ibadah sekolah minggu, teens dan kids di lantai 3. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di GUP. Kami menantikan kehadirannya kembali minggu depan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan via transfer, silakan ditransfer ke rekening gereja. Dan jemaat yang rindu menabur untuk pelayanan misi, pembangunan, dan diakonnya, kotak tersedia di belakang. Mari kita dukung dalam doa pelayanan Bapak Gembala hari ini di Gereja Betani. Kiranya pelayanan beliau membawa berkat bagi jemaat yang dilayani. Demikian informasi kegiatan gereja selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku,
dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap
Tuhan. Pada siang hari ini kami berdoa buat bangsa Indonesia di dalam nama Yesus. Kami berdoa kiranya Tuhan shalom buat bangsa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan pemulihan akan terjadi buat bangsa kami Tuhan. Kami berdoa buat kedamaian buat bangsa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa kiranya Tuhan Kau turunkan kedamaian buat bangsa kami Tuhan dalam nama Yesus. Pulihkan bangsa kami Bapa. Pulihkan Tuhan negeri ini Tuhan di dalam nama Yesus. Kami cintakan Indonesia Tuhan dalam nama Yesus. Turunkan berkat-Mu atas Indonesia Tuhan dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan pemulihan akan terjadi buat bangsa kami Bapa. Segala bentuk hoas, isu-isu negatif yang mau memecah belah buat bangsa kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan bangsa Indonesia milik-Mu Tuhan. Bangsa Indonesia milik-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat Bapak Presiden hingga waktunya Tuhan Kau angkat dia lebih lagi Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Tuhan. Kami percaya Bapak buat Bapak Prabowo yang Bapak Presiden terpilih Tuhan berasal daripada-Mu. Sehingga apa yang dia embankan Tuhan semua berasal daripada-Mu. Biarlah Kau berikan hikmat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat kota Makassar Tuhan. Kedamaian ada buat kota kami. Sehingga kami dapat beribadah dengan nyaman Tuhan di dalam nama Yesus. Sehingga kota kami penuh dengan kedamaian Tuhan dalam nama Yesus. Dan kami berdoa buat pilkada serentak Tuhan. Buat gubernur Tuhan di dalam nama Yesus. Apapun yang terpilih Tuhan. Itu berasal daripada-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Buat wali kota juga Tuhan di dalam nama Yesus. Pilkada wali kota Tuhan. Siapapun Tuhan itu berasal daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kota ini Tuhan. Jauhkan Tuhan dari bencana Tuhan. Jauhkan dari tipu muslihat segala kuasa kegelapan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Pulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat Bapak Gembala yang tidak bersama dengan kami. Kami berdoa dimanapun dia berada Tuhan. Kiranya Tuhan jadikan dia berkat. Jadikan dia teladan dimanapun dia berada. Kami berdoa buat pelayanannya Tuhan dalam nama Yesus. Buat istri anaknya Tuhan Kau memberkati dalam nama Yesus. Buat sahabat Kau memberkati di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa juga buat jemaat yang sakit Tuhan di dalam nama Yesus. Kau tabib di atas segala tabib. Dokter di atas segala dokter Tuhan. Apapun sakit penyakit Tuhan Kau pulihkan Tuhan. Kau sembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Jemaat yang berulang tahun. Kami berdoa kiranya Tuhan Kau tambahkan hikmat-Mu Tuhan. Umur panjang, kesehatan, pemulihan ada buat mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat yang ada di tempat ini Tuhan yang beribadah Tuhan. Kau kirimkan berkat atas mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Dan Kau kirimkan juga jiwa untuk beribadah di tempat ini Tuhan. Lewat cara-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Lewat cara-Mu saja Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan. Kami bangga bahwa Engkau Allah yang setia buat kehidupan kami Bapa. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang baik Tuhan dalam nama Yesus. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kami datang di hadapan hadirat-Mu. Terkhusus saat ini kami datang, kami membawa pergumulan doa kami Tuhan. Saudara kami Isman, orang tuanya sedang berada sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, lewatan Tuhan terjadi untuk hamba-Mu. Orang tua dari saudara Isman disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Tuhan bekerja, kuasa bilur darah-Mu Tuhan yang kudus, suci kuduskan dan menyembuhkan hamba-Mu. Buat orang tua juga dari saudara Steph, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Pemulihan terjadi Tuhan, syaraf-syaraf yang mati Tuhan sembuhkan. Tuhan gantikan dengan syaraf-syaraf yang baru Tuhan. Sakit stroke yang ada kami patahkan, kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami gantikan dengan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa saat hari ini Tuhan buat persembahan yang sudah ditabur oleh hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati Tuhan. Buka tingkap-tingkap langit dan Tuhan curahkan berkat Tuhan. Tercurah dalam ribaan setiap jemaat Tuhan yang sudah menabur untuk kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, berkat Tuhan selalu mengikuti mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, jauhkan dari belalang pelahap,
belalang pengiring, belalang pelompat. Jauhkan Tuhan dari segala yang merugikan mereka. Tuhan memberkati mereka. Hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, biarlah Engkau nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupannya. Apa yang menjadi kerinduannya, Tuhan, Engkaulah sebagai jawaban dalam kehidupannya. Kami berdoa masa depan ada di dalam tangan Tuhan dan masa depan yang penuh harapan. Segala kerinduan hatinya, Tuhan jawab. Engkau urapi hamba-Mu dalam segala pelayanan, Engkau terus angkat naik dan bukan turun. Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan buat saudari kami. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing ya Tuhan. Lindungi, jagai, tinggalkan kami dengan selamat di tempat kami dengan tidak kekuasaan apapun, dan kami membawa berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.